Tuh, dengar. Kalau misalnya cowok lu manipulatif, langsung tinggalin aja. Ataupun cewek lu manipulatif. Apalagi udah verbal abuse ya. Iya. Maksud gue kalau gue udah tahu ini salah gitu dan I'm dealing with narcissistic gitu dan tidak ada collateral damage, cuma gue dan dia, ya gue tinggalin lah, ngapain. Kehilangan teman itu bukan hal terburuk yang akan terjadi dalam hidup kalian. Benar. Yang paling terburuk banget. adalah kehilangan diri benar. sendiri. Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kur Podcast. So, beberapa hari ini gue melakukan kontemplasi. Seperti biasa karena susah tidur, jadi gue terus berpikir nih, layaknya seorang overthinking. Gue mikir kan, Ci kan, kenapa semakin tua circle pertemanan kita itu semakin kecil ya? Lu merasakan hal yang sama gitu gak sih? Iyalah, banget lah. Gak cuma kecil ya, kecil banget mah. Iya, padahal dulu mungkin pas kita kuliah, kayaknya tiap hari tuh kita harus kita harus hang out sama beberapa circle pertemanan yang berbeda. Terus dalam 1 bulan itu mungkin kita bisa keluar dengan tiap minggu lah. Misalnya tiap minggu pertama kita keluar dengan circle pertemanan yang satu. Terus minggu kedua kita keluar lagi sama circle pertemanan yang berbeda. Tapi semakin kita tua, lagi-lagi semakin tua, kayaknya circle pertemanan kita tuh semakin dikit deh. Menurut lu kira-kira kenapa tuh, Ji? Karena sebetulnya manusia itu kan dipisahkan oleh kepentingan kan, Har. Ya kan, waktu dulu kita di sekolah itu kan kita punya kepentingan yang sama untuk duduk di kelas yang sama selama sekian lama. Terus kemudian ada berbagai tugas yang harus dilakukan dengan berbagai kelompok yang macam-macam. Terus kemudian mau nggak mau kita terikat pada sebuah kewajiban yang mau nggak mau mempertemukan kita satu sama lain gitu. Nah, semakin dewasa tuh kan semuanya semakin menjadi sebuah pilihan yang bebas ya, freedom of choice kan. Benar. Jadi ya lu memilih apa yang mau lu prioritaskan gitu. Nah tentu saja dengan begitu nomor 1 yang lu prioritaskan adalah orang-orang yang matters buat lu, which is keluarga lu kan pertama. Nah ya kalau keluarga aja kan berarti udah menyita banyak waktu lu, ya dong. Dari mulai lu bangun sampai lu tidur lagi itu kan pasti udah menyita perhatian lu gitu. Nah kemudian di sisa waktu lu berusaha menemukan teman di mana lu ingin tetap merasa nyaman sama orang-orang yang juga nyaman sama lu. Itu kan susah banget ya. Kayak lu pengen nyaman sama orang, tapi kan juga lihat apakah orang itu nyaman sama lu. Kalau enggak kan juga tidak akan terbentuk sebuah kepentingan atau komunitas yang sama kan. Benar. Nah makanya akhirnya menurut gue semakin tua orang semakin akan terlibat pada komunitas-komunitas yang sehobi ya atau seinteres gitu di sela-sela waktu di mana mereka punya waktu untuk dihabiskan tidak bersama keluarga. Akhirnya mereka akan bersama orang-orang yang ya cuma pengen seneng-seneng aja gitu. Nah kemudian kalau itu nanti bareng terus, deket terus, ya itu lama-lama akan jadi teman baru yang ya meskipun tidak besar tapi what truly matters ya. Iya. Tapi yang gue rasain sebagai orang yang gak tegaan ya, yang mungkin dulu gue merasa gue cukup punya banyak circle pertemanan yang berbeda gitu. Tapi pada akhirnya di masa-masa sekarang ya, gue baru menyadari bahwasannya kayaknya ya dulu itu saking banyaknya circle pertemanan yang berbeda, gue tuh kadang bisa sampai salah masuk circle karena gue nggak tegaan aja. Lu pernah merasakan hal kayak gitu juga? Iya. Kayak misalnya nih ada temen yang ngajakin gue ke misalnya ke bar gitu. Padahal gue sendiri tuh nggak gitu suka ke bar. Tapi karena gue nggak tegaan, nggak enakan kalau misalnya mau nolak. Jadi gue ikut aja dengan dengan andil ya once in a lifetime kan, coba-coba kan. Tapi ketika gue masuk sana, gue merasa anjir, kembalikan 3 jam waktu gue. Gue merasa sia-sia di sini. Yang gue sesali itu. Iya. Lo pernah merasa kayak gitu juga gak? Menurut gue semua orang pasti pernah merasakan itu. Pasti semua orang pernah merasa kayaknya gue yang di situ itu bukan gue. Iya. Kayak gitu kan intinya. Gue merasa kehilangan identitas atau jati diri gue ketika bersama orang-orang tertentu gitu. Tentu saja semua orang pernah merasakan itu ya. Dan kemudian itulah dimana kemudian lu mengenali orang-orang kayak apa yang lu pengen pertahankan dalam hidup lu gak sih? Bener. Kayak ketika lu ketemu sama orang, wah ini dia. Gue merasa menjadi versi terbaik diri gue pada saat bersama dia gitu. Akhirnya ya lu ingin bersama-sama dengan orang itu. Nah itu dia. Gue akan lebih hati-hati untuk memilih circle pertemanan. Karena kalau misalnya lu salah masuk circle pertemanan misalnya. Misalnya lu masuk ke circle pertemanan yang mungkin masuk kuliah ya gitu-gitu aja, maksudnya kayak kuliah pulang terus nggak ada semangat buat belajar, terus ujiannya sebatas ujian doang, nggak berusaha untuk mencapai nilai terbaik. Kayaknya kita akan terikut ke sifat yang begitu juga,
kalau misalnya lu bisa memilih circle pertemanan lebih baik, lu akan meningkatkan sifat kompetitif lu gitu gak sih? Itu yang bakal bikin lu tuh menjadi orang yang lebih baik. Gue merasa gitu sih tentang circle pertemanan. Mungkin itulah dimana orang tua andil sangat besar di dunia sekolah ya. Sebetulnya gue merasa tuh sekolah itu bukan cuma masalah, ya kalau sekolah lu berat tentu saja lu stres iya. Tapi menurut gue concern terbesar orang tua ketika mereka milih sekolah itu pasti ngelihatnya apakah lingkungan. Anak-anak di sini itu adalah 50% dari kira-kira apa yang gue inginkan dari anak gue gitu kan sebenarnya kan. Karena kan kita menghabiskan waktu di sekolah tuh kan lebih dari 50% hidup kita selama di usia belasan itu kan. Kita kumpul sama mereka, terus weekend kita masih ketemu lagi, kita ngechat sama mereka di pulang sekolah gitu-gitu kan. Itu tuh kan mengambil bagian yang sangat besar, sehingga kemudian orang tua tahu bahwa itu udah di luar kontrol gua, kehidupan di usia belasan itu, dan itu akan sangat membentuk karakter gitu. Jadi akhirnya mereka milih sekolah yang bagus, mereka milih lingkungan yang bagus, meskipun mahal tetap dibayar. Itu kan bukan masalah mahalnya ya, tapi lebih ke manifestasi sampai lo mati kan sebenarnya. Itu tuh besar banget loh andilnya. Ya walaupun sekolah yang mahal ataupun sekolah yang kita anggap prestigious, belum tentu mereka punya karakter yang bagus juga sih sebenarnya kan. Akhir-akhirnya kita ada kasus ya. Ada kasus kan. Cuman sih. Mungkin ini juga tips buat teman-teman yang pengen masuk kuliah di tahun depan kali. Tahun ini ya. Mungkin selain tahun ini kan. Mungkin selain memilih jurusan yang benar, kayaknya kita juga harus perhatiin lingkungan seperti apa yang cocok dengan karakter kita sih. Karena itu 4 tahun kuliah tuh sangat berpengaruh loh untuk karakter kita dan masa depan kita sebenarnya. Connection, terus kemudian cara pikir, terutama cara pikir ya, karena di usia-usia dari kita sampai kuliah tuh kan 10 tahun ya. Di usia-usia itu kita tuh sangat-sangat mudah, kita liquid lah, fluid lah gitu. Jadi mudah untuk mengikuti dan segala macam. Kalau udah di umur-umur gua segini tuh mungkin kita lebih keras ya, lebih susah untuk dibentuk gitu. Jadinya ya hati-hati lah, lebih riset dulu lah. Itu sebenarnya kita mau sampaikan. Kalian cari tahu dulu yang banyak gitu. Benar. Apalagi gue sebagai orang yang gak enakan itu kadang gue merasa gampang untuk termanipulasi tahu. Tapi sebenarnya kenapa sih apa yang lo rasakan ketika lo menolak tuh kenapa? Karena gini, gue tuh lebih cenderung ke tukang nolak ya daripada tukang ikut. Meskipun gue pernah ikut beberapa yang gue sesali tentu saja, tapi lebih banyak yang gue tolak. Gue sadar itu. Jadi gue kayak kalau misalnya gue diajakin dan gue tahu gue nggak mau gitu ya, gue akan mencoba mencari cara untuk tidak ikut, entah kegiatan, entah teman lain gitu. Tapi intinya gue lebih cenderung nolak gitu. Tapi itu juga yang itu berakibat buruk ya, karena gue circle-nya jadi nggak terlalu luas gitu kan. Tapi apa sebenarnya yang lo rasakan ketika lo menolak itu kenapa? Nggak enaknya tuh gimana sih? Mungkin karena dulu pas gue sekolah, gue merasa gue itu orang yang nggak populer atau biasa-biasa aja kali ya. Jadi pas kuliah itu merupakan saat-saat dimana gue menjadi orang yang baru. Gue mencoba suatu hal yang baru gitu. Jadi gue mengiyakan segala macam opportunity aja. Yang which is sebenarnya buruknya adalah kadang gue jadi nggak tahu nih. Ini arah circle-nya ini mau ngarah kemana. Bahkan ya pernah suatu kali tuh gue nggak tahu. Gue tuh diajak doang. Katanya ada business meeting gitu. Sebagai orang yang sebagai anak muda yang masih go-getter ya? Iya, punya semangat berapi-api, pengen menjadi pebisnis sukses di usia muda. Ya gue tanpa berpikir panjang gue ikut dong. Pas gue nyampe di sana, ternyata mereka lagi ngajakin MLM. Oh my god. Sebetulnya gue tidak gini ya. Gue dan Hari tidak mendiskreditkan MLM. Benar. Tapi sebenarnya mending jujur aja gitu dari awal. Iya benar. Gak usah diputar-putar ke sana ke sini gitu. Kalau gue sih lebih suka kayak gitu. Ini mungkin kelemahan gue sebagai orang yang gak enakan itu, gue gampang ngikut arus sih. Gue belajar itu di usia yang ya cukup tua sih. Tapi kemudian apa hal terburuk yang pernah terjadi ketika lu merasa, kan lu berarti kan merasa dimanipulasi kan ketika terjadi itu ya gak sih? Apa hal terburuk yang lu rasakan? Apa yang hal terburuk yang pernah terjadi? Kehilangan teman kah? Atau kehilangan diri lu kah? Kehilangan uang kah? Kehilangan teman sih. Kehilangan teman. Jadi karena pada saat itu mungkin ya mungkin gue sadar ya, bisnis ini bener, disclaimer lagi, gue nggak menyalahkan bisnis MLM atau apapun atau segala macam. Baik, cuma sistem bisnis aja ya. Iya, gue nggak menyalahkan sistem bisnis apapun. Cuman gue lebih suka orang itu kalau misalnya pengen ngajakin MLM atau asuransi, ya come clean aja. Jangan
berselimut di balik sesuatu kata bisnis atau apapun, ya karena orang-orang pada tahu gitu. That is insurance atau that is MLM, itu pada akhirnya orang-orang bakal tahu. Terus karena mungkin pada saat itu gue nggak setuju dengan teman gue pada saat itu, ya akhirnya gue kehilangan teman pada saat itu. Sebetulnya ini ada salah satu dari komentator ya followers TikTok lah ya. Iya. Komentator Di TikTok itu yang nitip konten soal manipulasi. Sebetulnya aku dan Hari itu udah cukup berpikir bagaimana untuk membuat ini menjadi sesuatu yang relatable karena yang kemungkinan besar semua orang pernah ngalamin lah ya. Nah, salah satunya kemungkinan adalah kehilangan teman yang ngasih. Kayaknya enggak, itu tuh bukan sesuatu yang asing, gue juga pernah ngerasain. Semua orang akhirnya pernah ngerasain. Meskipun kemudian kalau gue ditanya siapa teman yang pernah hilang, gue nggak terlalu inget. Karena mungkin gue merasa kayak bukan teman-teman, belum teman banget gitu. Sehingga kemudian bisa lepas gitu kan. Nah, tapi gue pengen nanya deh, Har, emang apa yang kemudian, kan lo in the end kehilangan teman gitu kan. Apa yang membuat lo kemudian merelakan teman itu saja gitu daripada kemudian, ngerti gak sih? Perasaan apa yang buat lo kayak udahlah mendingan gue gak temenan lagi. Apa yang lo rasakan? Kayaknya pada saat itu yang gue pertimbangin collateral damage-nya sih. Collateral damage? Iya, risk apa yang gue bakal terima kalau misalnya gue tetap perjuangin pertemanan itu dan mengikuti dia, daripada mending gue stop pertemanan itu dan mencoba menjadi diri gue lagi. Itu lo sih. merasa gak worth it ya temenan sama dia berarti ya? Karena kalau misalnya pemikirannya udah seperti itu kayaknya rada susah ya. Apalagi pada saat itu gue udah tahu itu bukan jalan gue, jalan ninja gue. Ya itulah. Tapi kayak bukan sesuatu yang ingin lo jalanin. bener, kayaknya gak cocok sama karakter gue. Jadi kalau dipaksain rasanya kayak gak enak gitu aja. Ngapain harus dipaksain gitu. Jadi win-win solusinya malah lebih mending jalan sendiri-sendiri. Bener. Tapi makin kesini ya Ci, gue melihat sifat atau sikap manipulatif itu sebenarnya gak berkonotasi negatif aja loh. Lu percaya gak? Gue percaya semua orang itu punya sifat manipulatif. Iya, gue percaya itu. Gue percaya kalau misalnya kita sendiri, kita tuh bahkan bisa memanipulasi diri kita maupun manipulasi orang lain sebenarnya. Iya, sebenarnya yang paling berbahaya adalah ketika lo mau bohongin diri sendiri atau memanipulasi pikiran lo sendiri untuk mempercayai hal yang tidak benar kan. Itu yang paling bahaya kan. Iya. Tapi memang itu kan istilahnya brainwash ya. Itu kan istilahnya brainwash. Tapi kasarnya brainwash sih. Ya? Semakin tua lo semakin sadar gak sih Hari? Kita kesini tuh makin butuh sifat untuk membuat kita survive, ya gak sih? Kita tuh gak bisa, gini, ada istilah bahwa idealisme adalah privilege untuk orang muda ya. Gue tidak mengatakan bahwa orang muda tuh terlalu naif atau apa ya. Tapi itu memang seiring berjalannya waktu itu akan berjalan secara natural. Benar. Karena lu semakin tahu, semakin tua, semakin tahu bahwa manusia itu bermacam-macam banget dan lu harus dealing dengan berbagai macam orang. Kalau lu terlalu stern atau terlalu strict dengan diri lu stres banget gitu. Jadi lu mau gak mau harus let go beberapa hal gitu kan. Menjadi lebih realistis atau pragmatis lah. Bener, praktikal lah ya, lebih praktis lah gitu. Nah jadinya kemudian gue menyadari memang beratnya di situ ya. Kita sadar bahwa semua orang itu tuh bisa memanipulasi pikirannya sendiri. Tapi kemudian ya Har, gue mau tanya ke lu deh. Apa tuh? Di titik mana lu merasa tidak bisa menerima manipulasi? Karena gini, kayak tadi, kita tahu kan tadi kita setuju ya bahwa kan lu belajar dari lu berangkat dari pengalaman bahwa lu begitu idealisnya gitu ketemu orang yang manipulatif terus lu tinggalkan dia. Tapi kan semakin kesini kita kemudian belajar bahwa gue kayaknya mulai ngerti deh apa yang dilakukan. Iya gak sih? Bener gak sih? Iya. Sebenarnya dia gak salah-salah banget, tapi gue waktu itu gak bisa terima. Nah semakin kesini gue pengen tahu deh titik apa yang lu gak bisa terima lagi ketika orang manipulasi, meskipun lu tahu bahwa itu oke ya, it's alright gitu. Kalau gue sendiri melihat manipulasi itu sebagai self defense sih, defense mechanism, supaya insting kita buat survive doang. Jadi lo pernah dengar law of attraction gak sih? Iya. Itu kan salah kita satu narik diri kita sendiri kan. Salah satu cara ya. untuk membuat otak kita itu percaya bahwasanya kita bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan gitu. Ya tapi kalau dipikirkan doang ya pada akhirnya ya nggak akan terwujud kalau misalnya kita nggak do something to get it gitu. Itu law of attraction yang gue percaya. Nah manipulasi ini adalah defense mechanism ataupun primal instinct kita buat survive sebenarnya, untuk membuat kita striving lebih lah. Jadi sebetulnya kayak yang tadi lu bilang ya, bahwa ini tuh jangan selalu langsung dicap negatif kayak kita dulu ya nggak sih, kayak apa yang kita pikirkan dulu gitu ya. Karena dalam tanda kutip mungkin kalian membutuhkan itu juga. Bener.
Oke, berarti kan kita sepakat ya Har, bahwa sebetulnya manipulasi ini adalah salah satu karakter natural manusia, di mana itu adalah sebetulnya gray area gimana lu memanfaatkannya. Setuju nggak? Benar. Jadi jangan langsung kayak lu memanipulasi gue, tujuan lu pasti buruk. Karena kadang-kadang Benar. orang tua juga memanipulasi anaknya untuk hal yang baik loh. Benar. Ya kan? Karena itu makanya kemudian mereka gua mau nanya, Har. mengarahkan anaknya kan ke sesuatu yang baik. Betul. Itu juga sifat manipulasi Gimana sebenarnya. caranya? Benar. Manipulasi pikiran anaknya gitu. Benar. Tapi gue mau nanya Har, buat lu nih di mana batasannya? Silver line-nya di mana? Di mana lu harus meninggalkan orang itu atau enggak, di mana? Nah, menurut gue manipulasi ini will go wrong ketika tindakan lo itu udah merugikan orang lain. Jadi berangkatnya untuk menjatuhkan orang. Menjatuhkan orang, mungkin bisa dibilang kasarnya nge-brainwash orang untuk kepentingan lo sendiri, tapi side effect-nya itu ke orang lainnya, ke orang itu. Using someone. Benar. Oh, Lu pernah nonton Blackjack 21 gak sih? Pernah lah, gue nonton tuh berkali-kali loh. Yang tentang film seorang profesor pintar yang memanfaatkan murid didiknya yang pintar untuk kepentingan dia, untuk dapat duit. Nah itu sifat manipulatif yang menurut gue jelek. Karena dia memanfaatkan murid dia kan, dan sampai muridnya itu dikeluarin dari MIT Harvard loh. Iya. Dan itu dan bahkan itu dikejar-kejar. Benar, dan itu kerjaan si profesornya. Nah itu menurut gue when manipulative goes wrong, itu sih. Oke, membahas tadi yang soal movie tadi ya. Tapi apakah lu benar-benar merasa itu kesalahan full dari profesornya? Kan si cowoknya itu kan juga punya free will kan untuk menentukan apakah dia mau atau enggak di awal. Benar. Nah, apa yang harus lu miliki ketika lu berhadapan dengan seseorang yang lu tahu bahwa lu juga orang ini tuh manipulatif? Nggak mungkin lah anak pintar itu nggak tahu dong. Kan di awal kan dia juga takut kan, kayak ini akibatnya apa, kayak gini-gini kan. Bahkan dia harus dilatih yang kayak dibekep itu untuk tahu dia bisa mikir apa nggak under pressure kan. Iya. Silahkan tonton kalau mau nonton. Bagus. Ini gue akan ngomong dari sisi gue dulu ya. Kayaknya dari apa yang lu bilang tadi, intinya adalah lu mesti tahu nggak sih batasan. Iya. Batasan yang bisa lu terima dan nggak bisa lu terima. Boundaries ya, yang kita sering banget bahas. Lu sebagai manusia itu mau melakukan apa, mau sharing apa, mau menerima apa dari orang itu, dan kemudian lu harus stick dengan itu gak sih? Benar. Dan menurut gue ketika lu mengiyakan sebuah proposal atau ajakan seseorang, ya minimal lu harus aware lah, ataupun tahu resiko terburuk yang mungkin bakal terjadi ke lu gitu loh. Dan lu harus bisa siap dengan menerima resiko itu. Iya benar-benar. Riset. Kembali lagi lu mesti riset. Benar. Misalnya ada sekelompok orang yang ngajakin lu ke bar gitu. Kan kita gak tahu nih orang mau ngajakin kita ke bar ngapain, mana tahu transaksi narkoba atau gimana gitu kan. Benar-benar. Which is probably loh. Iya bisa aja. Apalagi yang misalnya banyak terjadi kasus di airport gitu. Banyak orang yang pengen nitip barang. Ternyata barangnya itu narkoba. Terus lu ditangkap. Iya benar. Bapak gua tuh selalu wanti-wanti tuh. Jadi ya udah, kita kalau harus. Di airport lu jalan lurus aja. Benar. Jadi kita harus lebih self awareness lah mungkin ya dengan hal-hal seperti itu. Dan sikap manipulatif ini bukan hanya bisa kita pakai untuk memanipulasi orang, dan bisa kita pakai untuk manipulasi diri kita sendiri untuk kepentingan kita juga sebenarnya. Jadi itu kayak pedang bermata dua atau pisau bermata dua. Iya. Menurut gue itu senjata sih. Oke, jadi menjawab apa yang pernah ditanyakan dari itu komentator follower TikTok itu tentang manipulasi ya. Manipulasi itu adalah sifat, tadi pertama itu adalah sifat natural manusia. Jadi itu tidak bisa dibinasakan. Itu adalah energi kita untuk survive gitu. Energi itu tidak bisa ditimbulkan ataupun dibinasakan, hanya bisa dibina. Nah, fisika dasar. Jadi benar. Jadi menurutku ketika kita sudah mulai menerima bahwa itu sifat manusia dan semua manusia milik itu termasuk kita, kemudian kita akan belajar bagaimana untuk membuat itu tidak melukai kita, ya kan? Intinya kan itu, bagaimana bisa memanfaatkan tadi kayak Hari bilang skill atau kemampuan itu untuk membuat kita bisa mendapatkan apa yang kita mau tanpa berusaha menjatuhkan orang lain. Jadi pintar-pintarnya untuk mencari gray area. Ya, mencari gray area di tengah-tengah. Semakin itu akan sulit. Semakin dewasa kita akan berusaha untuk mencari tengah-tengahnya di mana. Orang kadang-kadang kita akan tetap kadang offense orang, nggak terima. Kadang-kadang juga ya itu adalah defense mechanism. Benar. Tapi asal menurut gua niatnya adalah untuk lu mengarahkan orang jadi lebih baik, atau
setidaknya tidak untuk menyakiti orang dulu dari berangkatnya gitu. Benar. Karena kalau misalnya semakin lu tua dan lu berusaha untuk ngecap bahwa enggak, manipulasi itu pasti salah atau manipulasi itu pasti untuk merugikan orang, nantinya akan nyusahin lu sendiri ketika lu tambah tua, ya gak sih? Kayak Benar. lu akan, ketika orang berusaha untuk mencapai bisnisnya atau membesarkan apapun yang dia mau, itu kan pasti orang berusaha untuk mencapai, dan dia akan berusaha untuk memanipulasi orang dalam tanda kutip untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan kemudian lu akan benci sama semua orang karena semua orang punya kepentingannya berbeda-beda. Balik lagi kayak tadi ketemenan itu kan, lu akan menemukan orang yang sangat sedikit, dan jangan-jangan orang yang sangat sedikit itu juga manipulatif. Kan lu nggak tahu, kayak yang ngerti gak sih, kayak ketika lu membenci semua orang, lu akan ketemu sama orang-orang yang benci sama semua orang. Ya orang-orang itu kan juga manipulatif sama aja kan sebenarnya. Jadi mendingan lu mesti latihan pintar-pintar dari sekarang, kayak lu mesti ngerti bahwa itu adalah primal instinct manusia, asal lu manfaatkan untuk hal yang positif. I think it's alright lah, kayak gitu. Jadi jangan terlalu stressful. Nanti lu nggak punya teman, lu stres sendiri gitu, dan lu mempertanyakan kenapa aku nggak punya teman, kayak Hari tadi bilang. Nah memang karena semakin tua tuh semakin sulit untuk bermain di gray area itu. Bener, kayak yang lu pernah bilang sih, semakin kita dewasa bukan semakin kita tua, supaya kita tetap kelihatan muda dan dewasa. Jadi kayak semakin gue masih muda kok. Iya, jadi kayak yang pernah lu bilang, semakin kita dewasa itu bukan lagi benar atau salah yang kita pikirkan, tapi lebih ke collateral damage-nya. Resiko apa yang terjadi ketika kita membuat suatu pilihan. Betul. Jadi bukan tentang Itu benar namanya atau tanggung jawab. benar, bukan lagi tentang benar atau salah, tetapi ke efek dari pilihan yang kita buat itu seperti apa, dan apakah kita bisa bertanggung jawab dengan pilihan itu sih. Jadi mau manipulatif atau enggak, ya lo harus bisa menanggung resiko itu sih. Kayak Hari tadi bilang, worth it atau enggak, pilih sendiri gitu. Benar. Dia kan itu kan. Benar-benar. Lo nentuin mana yang worth it aja gitu. Dan manipulatif ini sebenarnya enggak cuman ada di circle pertemanan ya. Dan yang paling jelas itu biasanya ada di relationship nih. Lo pernah denger gak sih kayak cowoknya itu manipulatif banget atau ceweknya itu manipulatif banget? Lo pernah denger kayak gitu gak sih? Iya banyak lah, banyak juga yang curhat gue. Gini ya, banyak yang sering ngirimin gue DM. Enggak semuanya kan, kadang-kadang gue discuss sama lo kan. Tapi banyak yang DM itu yang kadang gue read doang gitu ya, karena gue bener-bener gak tahu harus ngomong apa. Kayak lebih better gue gak ngomong apa-apa kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan ceritanya adalah ya pasangannya sebetulnya orang ini udah tahu kalau pasangannya tuh nggak sehat gitu. Toxic relationship ya? Gue tidak bisa langsung menjudge itu tuh toxic ya, tapi dari ceritanya dia tuh sebetulnya dia sedang kesakitan karena pasangannya itu berpenyakit gitu, nular. Coba deh, ada nggak contoh-contoh pasangan yang udah menunjukkan apa ya, symptoms dari sikap manipulatifnya itu, yang bakal berujung ke toxic relationship? Apa tuh? Jadi ada cerita di mana ini sebenarnya menurut gue clear ya. Cuma gue tidak membalas karena dia sudah punya anak, sudah punya dan segala macamnya gitu. Jadi gue tidak mau ada korban yang jatuh tanpa gue tahu gitu ya. Jadi ceritanya adalah sang istri ini, pokoknya keluarga mereka lagi in a huge debt. Mereka utangnya banyak banget gitu ya. Oke. Terus akhirnya awalnya istrinya tuh nggak boleh kerja. Terus akhirnya dibolehin kerja gitu ya. Nah tapi suaminya ini tuh punya karakter gak bisa kalau gak kerja bareng. Jadi akhirnya mereka bekerja di sebuah tempat yang sama gitu kan. Dengan posisi yang berbeda memang. Di divisi yang berbeda gitu. Terus akhirnya tapi kan ketemu terus tuh di kantor setiap hari. Nah kayaknya lakinya tuh juga kan makin sini utangnya mulai oke selesai gitu kan. Terus kayaknya udah mulai ekonominya udah mulai stabil. Nah istrinya itu disuruh resign lagi tanpa alasan yang jelas gitu kan. Akhirnya ketika istrinya nanya, alasannya tuh nggak jelas-jelas gitu lah Hari. Intinya tuh kayak kamu tuh nggak kasihan lihat anak kita nggak ada yang ngurusin gitu. Padahal anaknya diurusin sama orang tua ceweknya gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Ya bukannya nggak ada masalah, tapi anaknya tuh nggak terlantar gitu, nggak kayak. Jadi intinya adalah suaminya tuh berusaha sangat keras untuk membuat ceweknya resign. Akhirnya kan ceweknya kan penasaran dong, kenapa segitunya banget gitu. Padahal kan utangnya tuh belum selesai juga, dan kedepannya kan kebutuhannya makin besar gitu. Jadi istrinya merasa, gue suka dengan kerjaan gue sekarang, kenapa gue nggak boleh kerja, dan anaknya baik-baik aja gitu. Ternyata usut punya usut. Intinya dia menemukan bahwa sepertinya ada karyawan baru di kantor itu, dan kayaknya pria ini, sang suami ini menemukan potensi untuk bisa flirting lah maybe. Mungkin kalau dia sih nggak bilang langsung selingkuh ya, tapi kayaknya
aura-aura yang gak enak gitu. Dan Waduh. karena istrinya di kantor itu kan, ya kan otomatis ruang geraknya sempit tuh. Jadi mungkin suaminya merasa kayak, ya udah gue di kantor sama dia, gue di rumah sama lu. Dia merasa kayak gitu sih istrinya ini. Dan omongan suaminya itu cukup toxic sih. Maksudnya cukup verbal abuse ya dari omongannya kayak, jadi ibu kok kayak gitu sama anaknya nggak sayang. Terus nanti lihat anaknya kelantar, kalau kelantar salahmu. Kalau anaknya gede-gede gini segala macam gitu. Seolah-olah yang bertanggung jawab sama anaknya tuh cuma si ibunya gitu, bapaknya nggak bertanggung jawabnya gitu dari omongannya gitu. Jadi ya itu sih cerita yang gue dengar dan gue tidak menanggapi ya, karena menurut gue lu udah tau lah. Menurut gue orang itu cerita hanya karena pengen curhat aja, tapi menurut gue si istri udah tahu sebetulnya intensi di baliknya tuh apa. Karena nonsens ya menurut gue, ketika lu udah punya utang yang masih jalan dan kemudian ada pemasukan, alasannya tuh masih nggak ada korban loh dari apa yang terjadi sekarang, hanya karena lu pingin memuaskan sesuatu yang tidak terlalu masuk akal, yaitu ego lu sendiri gitu ya. Ya kemudian banyak korban. Menurut gue ketika akhirnya istrinya nggak keluar juga, karena menurut dia banyak korban dong. Kalau misalnya ntar dia balik utang lagi terus kemudian beneran selingkuh apa segala macam gitu kan, apa yang dapat gitu akhirnya. Nah ya menurut gue istrinya ini udah sehat, tapi kan suaminya nggak sehat ya. Nah itu kan suaminya manipulatif banget ya nggak sih? Kayak dia berusaha untuk memanipulasi pikiran ceweknya bahwa kalau sampai ada apa sama keluarga kita itu salah lu. Aneh banget deh. Apa hubungannya coba? Memang kelemahan pria itu cuman 3 aja ya setelah gue pikir-pikir ya. Harta, tahta, dan wanita. Bener gak sih? Iya, bener. Gila itu bener istri banget. Ini juga ngomong loh. Gue jadi takut sendiri nih. Ya itu semua orang punya kelemahan lah. Iya. Kan katanya kalau, kan gini tuh kebalikannya. Kalau saat cowoknya gak punya uang, itu adalah ujian ketulusan atau kesetiaan untuk ceweknya. Iya. Ketika cowoknya punya uang, ujian ketulusan untuk cowoknya kan. Ujian kesetiaan untuk cowoknya. Cowok itu diuji ketika dia itu udah diberikan semuanya. Gue pernah dengar itu. Dari mana gue lupa. Ya, itu benar sih. Cewek sebaliknya ya. Kalau dia ambil semuanya, nah itu tuh diuji di situ tuh. Tapi kalau dari lu sendiri nih, kalau lu dari posisi itu, apa yang bakal lu lakukan kira-kira? Mempertimbangkan collateral damage yang akan terjadi. Kira-kira apa yang bakal lu lakukan? Jadi sejak ada permintaan untuk membahas soal manipulasi itu, gue membaca banyak. Awalnya banyak baca artikel, terus kemudian masuk ke website yang berisi jurnal-jurnal penelitian gitu ya. Semakin gue menemukan bahwa ternyata manipulasi ini tuh yang paling ekstrim itu ada di orang-orang yang memang didiagnosa memiliki personality disorder narcissistic ya. Jadi narsisisme, narsisisme gitu. Gue udah risetnya sekitar cukup lama sih, 2-3 minggu ya sejak munculnya permintaan itu gitu. Jadi semakin gue belajar itu ya Har, memang andil paling besar kenapa orang bisa punya personality disorder itu kan biasanya dari parenting ya, dari family lah, orang-orang terdekat kita itu udah pasti. Tapi bukan berarti gue menyalahkan orang tua lu ya, nggak usah marah ke orang tua lu lah, percuma. Mereka hanya melakukan apa yang mereka tahu benar gitu. Tapi jadinya kalau misalnya gue menyadari bahwa ada yang salah sama pasangan gue gitu ya, dan gue tahu bahwa gue masih bisa, kayak tadi gue bilang, gue masih bisa membatasi apa yang gue bisa terima dan tidak gitu. Selama itu misalnya ya oke lah verbal abuse, bukan oke lah, maksudnya ya dia melakukan verbal abuse. Kalau misalnya boundaries gue adalah selama dia tidak melakukan domestic abuse gitu ya, tidak melakukan pemukulan atau apa, gue bisa, maksudnya gue masih bisa menyembuhkan pikiran gue sendiri dengan bekerja, dengan melakukan hal lain, dengan punya teman-teman di mana gue bisa tetap sehat secara mental kuat gitu ya. Untuk memberikan batasan itu ya gue akan tetap melakukan apa yang gue lakukan, rasa benar, gue akan tetap kerja gitu. Karena jangan-jangan kalau di rumah itu tuh, yang gue takutkan tuh gini, kalau misalnya gue give in gitu ya pada permintaan dia, karena dalam tanda kutip dia berhasil memanipulasi gue, kasihan anak gue gak sih? Berarti kan dia dibesarkan oleh 2 orang yang satu memanipulasi, satu termanipulasi gitu. Ya apa yang bisa gue harapkan bisa gue berikan pada anak gue gitu. Tapi there is no love between lu dan pasangan lu dong kalau gitu. There is no more love. Love is a complicated thing ya. Maksud gue, menurut gue cara mencintai setiap orang berbeda-beda. Dan kalau misalnya cara gue mencintai orang itu adalah dengan memaafkan semua verbal abuse-nya itu, dan kemudian stick pada boundaries yang tadi kita bahas gitu ya. Karena kan kuncinya ada di batasan ya. Selama memang di batasan itu gue masih bisa terima, ya maka gue akan tetap stick pada apa yang gue yakini benar gitu. Meskipun dia akan bilang gue toksik dan segala macamnya, sampai di titik dimana gue udah, mungkin dia melanggar batasan gue, atau batasan gue udah tidak lagi bisa gue toleransi apa yang dilakukan gitu ya. Itu gue akan
pergi gitu. Karena gini ya, karena ternyata the best way untuk deal with narcissistic atau orang yang narsis, yang didiagnosa narsis itu adalah tinggalin. Karena susah. Bahkan katanya kalau misalnya mereka berusaha untuk terapi pun itu akan bertahun-tahun gitu. Dan gue tidak tahu apakah selama bertahun-tahun itu gue akan sanggup gitu ya, atau misalnya dianya mau sembuh apa enggak gitu kan. Itu kan juga udah hal yang berbeda banget. Tapi ya, jadi apa yang akan gue lakukan selama dia tidak melanggar batasan atau boundary yang gue punya, gue akan bertahan pada apa yang gue yakini benar. Gue akan tetap lanjut kerja karena gue bisa melihat bahwa kedepannya gue merasa ini lebih sehat buat anak gue gitu. Gue merasa anak gue akan lebih punya free willing, lebih punya critical thinking yang lebih bagus gitu untuk mempertanyakan bener gak sih apa yang orang bilang gitu kan. Jangan cuma asal telan aja gitu. Yang kedua, ya secara ekonomi juga gue merasa akan merasa secure ya, lebih powerful sebagai orang yang bisa hidup dengan usahanya sendiri gitu menurut gue. Jadi itu apalagi ketika gue udah punya anak itu kan gue tidak bisa hanya memikirkan pendek ya. Iya, gak bisa cuman mikir diri lu sendiri aja. Iya, jadi ya itu yang akan gue lakukan dan gue pikirkan sih. Gue tidak akan menyerah sih Hari. Kalau misalnya masih dalam tahap pacaran? Oh, kalau gue tahu gue tinggalin lah. Ngapain? Ngapain banget? Ngapain banget? Dengar. Kalau misalnya cowok lu manipulatif, langsung tinggalin aja. Ataupun cewek lu manipulatif. Ya. Apalagi udah verbal abuse ya. Maksud gue kalau gue udah tahu ini salah gitu dan I'm dealing with narcissistic gitu dan tidak ada collateral damage, cuma gue dan dia, ya gue tinggalin lah. Ngapain gue mesti bertahan pada sesuatu yang merongrong ketenangan jiwa gue? Ngapain? Mungkin ini yang terjadi sama salah satu istri pengacara top di Indonesia juga kali ya, melihat. Waduh. Enggak, sorry ini disclaimer, gue respect banget sama beliau, gue respect sama kerjaan dia, gue respect sama intelijensinya dia, prestasinya. Benar. Cuman kita set aside itu. Cuman gue juga respect sama istrinya karena ya kita sendiri tahu kalau misalnya beliau cukup genit dengan wanita dan istrinya bisa mentolerir itu loh. Kayak oh my god, itu menurut gue respect banget sih. Dan mungkin istrinya benar kata lo, dia memikirkan anak-anaknya. Mungkin di luar sana dia itu pria yang genit. Tapi di rumah dia itu adalah ayah yang masih bertanggung jawab sama keluarganya, memberi nafkah sama istrinya, menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi yang bagus. Gitu. Ya itu karena boundary setiap orang beda-beda. Mungkin batasan ceweknya ini tidak pernah dilanggar oleh sang suami gitu. Jadi ya ceweknya ya oke, we can deal with that gitu. Jadi ya kita mah orang luar kan nonton aja ya. Kalau gue ada di situ gue juga nggak tahu gue bakal gimana sih sebenarnya. Jadi segala hal tentang manipulasi ini ya sebenarnya kita harus aware aja sih. Dan kita harus tahu resiko terburuk apa yang mungkin bakal terjadi kalau misalnya kita ikut termanipulasi dengan yang orang lain katakan. Dan mungkin dengan kemampuan yang bisa mempertimbangkan baik dan buruknya, mungkin itu akan membuat kita lebih hati-hati lagi dengan circle pertemanan kita karena itu akan mempengaruhi karakter kita dan masa depan kita ke depannya. Apalagi listeners kita tuh kan kebanyakan ada di umur-umur masih proses pembentukan ya. Kayak embrio ya. Maksudnya masih di proses-proses umur-umur yang adult lah ya, yang adult. Gitu. Jadi harus lebih aware lah. Kehilangan teman itu bukan hal terburuk yang akan terjadi dalam hidup kalian. Benar. Yang paling terburuk adalah kehilangan diri sendiri. Benar. Ya gak sih? Itu dia. Kehilangan diri sendiri itu gue udah gak tahu lagi gimana nolongnya kalau itu. Benar. Dan mungkin dengan episode kali ini kita bisa lebih aware lagi dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan mungkin itu aja buat episode ini. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Until next time, see ya. Bye-bye.